أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الشفاء والحفظ والزيادة والبركة في كل أمورنا يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من كل شرور الأشرار فاللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita pulangkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita berdoa kepada Allah agar disampaikan dan dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hadirin Jumat, hadirin zuhur yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-37. Dan inilah yang akan menjadi landasan kaji singkat kita di siang ini. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarikhuna fiha. Dan mereka itu penduduk neraka, yastarikhuna fiha, berteriak di dalam neraka. Hadirin zuhur rahimakumullah, kata guru-guru kita, kalau kita membaca atau mendengar ayat ataupun hadis terkait keadaan penduduk neraka, maka segeralah merasa takut. Karena bisa jadi yang sedang diceritakan itu ialah kita sendiri. Tatkala Allah katakan dalam surat Fatir ayat ke-37 ini, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Kalimat mereka, penduduk neraka, bisa jadi kita salah satunya. Wa na'udzu billahi min dzalik. Maka segeralah takut kepada Allah dan mohonlah kepada Allah jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Apa yang mereka teriakkan? Apa yang mereka katakan hingga sampai berteriak-teriak seperti itu? Kata Allah Ta'ala, Rabbana akhrijna. Mereka berteriak, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Keluarkan, selamatkan kami dari azab ini. Na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amalan yang dulu ya Allah. Tidak seperti dahulu lagi. Kalau dahulu lalai, setelah nindak lagi. Kalau dahulu malas, setelah nindak lagi. Kalau dahulu sekedarnya saja, setelah nindak lagi. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal yang dulu. Hadirin zuhur rahimakumullah, perhatikan apa tanggapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjawab teriakan itu? Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami nu'ammirkum, sudah memanjangkan usia kalian? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami panjangkan umur kalian? Kami beri waktu, kami beri kesempatan, kami beri peluang umur yang panjang. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi tidak ada yang mau berfikir, yang mau untuk tahu, yang mau peduli, padahal juga sudah diutus seorang nabi. Hadirin zuhur yang dimuliakan, tak heran bila ulama-ulama kita, semisal Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa tatkala Allah membukakan mata kita di pagi hari, memberikan kepada kita hari yang baru, maka sadarlah bahwa di saat itu Allah sedang memberikan kepada kita kesempatan baru. Allah sedang memberikan kepada kita peluang tambahan untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka dan menambahkan pahala untuk mendapatkan ridha Allah. Hadirin zuhur yang dimuliakan oleh Allah, panjangnya umur kita merupakan kesempatan yang Allah berikan. Pernah suatu kali Abdullah ibn Abbas, atau ada pula yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai saja Allah memanggil saya saat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas minta diwafatkan, minta segera diambil, minta dengan Allah Subhanahu wa taala.
sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan Sa'ad, "Ya Sa'ad, a'indi qulta hadha?" Di dekatku engkau berkata seperti itu. Enggak boleh. Mintalah kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan hidupku selama itu yang terbaik bagiku." Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kepanjangan usia, bertambahnya umur merupakan kesempatan untuk menambah amal baik. Alhamdulillah, kalau kita lihat keadaan kita saat ini, Allah Ta'ala izinkan kita memasuki bulan Zulhijjah. Terlepas dari perbedaan yang saat ini sedang terjadi terkait 1 Zulhijjah, apakah di Kamis yang kemarin atau Jumat yang kemarin, tapi di hari ini kita sudah bersama-sama di dalam bulan Zulhijjah. Maka tatkala Allah berikan bulan Zulhijjah itu, Allah panjangkan usia kita, maka sadarlah Allah memberi tambahan peluang. Terlebih lagi, sering kita dengar dari guru-guru kita, bahkan kemarin di saat khutbah pun mungkin disampaikan, bahwa bulan Zulhijjah, 10 hari di awal Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Keistimewaan ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga keistimewaan 10 Zulhijjah ini bahkan menyerupai keistimewaan bulan Ramadan. Dianjurkan kita di dalamnya untuk memperbanyak amal ibadah, untuk menggiatkan amal-amal saleh kita. Di antaranya dengan tegas Nabi mengatakan, fa'aksiru fiha, perbanyaklah di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, min tahlilin wa takbirin wa tasbihin wa tahmidin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah di 10 awal Zulhijjah itu membaca tahlil, membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahmid, ataupun zikir-zikir yang lain. Sayang seribu sayang, tidak jarang di antara kita entah mungkin tak paham dengan kaji, ataupun mungkin memang lalai yang ada di dalam diri, sudah masuk 10 awal Zulhijjah tapi tidak mau giat ibadah, tidak tambah puasa sunnah, tidak bertambah zikir kepada Allah, tidak bertambah sedekah, tidak bertambah membaca Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengistimewakan kepada kita beberapa hari di dalam 1 tahun, maka manfaatkanlah keistimewaan yang sudah Allah berikan. Benar, masyhur di kalangan kita bahwa puncaknya ibadah di bulan Zulhijjah adalah di tanggal 9 bagi kita yang tidak berangkat haji ini, yakni dengan melaksanakan puasa sunnah Arafah. Allah ampuni 1 tahun yang telah berlalu, dan Allah ampuni pula 1 tahun yang akan datang sedang berjalan ini. Akan tetapi wahai kaum muslimin, tidaklah keutamaan bulan Zulhijjah hanya terbatas di tanggal 9. Akan tetapi sudah dimulai sejak di tanggal 1 Zulhijjah itu sendiri. Maka hari ini sebenarnya sudah dianjurkan kita berpuasa sunnah. Bagi kita yang sudah menjalankan, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka besok jalankanlah. Perbanyak zikir, banyak membaca la ilaha illallah, perbanyak membaca zikir Arafah sebagaimana dianjurkan oleh buya-buya dan guru-guru kita. Apa zikir Arafah yang kita maksud? InsyaAllah setiap kita sudah menghafalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah membaca zikir barusan. Berapa banyaknya? Tidak ada batasan. Seberapa yang kita mampu. Tapi kalau melihat Nabi secara umum, kalau Nabi menyuruh memperbanyak bacaan zikir, rata-rata bacaan itu disuruh untuk diperbanyak kisaran 70 atau 100 bilangannya. Maka jangan sampai kurang dari bilangan ini kalau memang ingin memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingat pula lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan, 2 nikmat, maghbunun fihima kathirun minan nas. Sering lalai, sering lupa manusia dalam 2 nikmat yang diberikan itu. Apa 2 nikmat yang dimaksud? Ialah ni'matus sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Maka kami saat ini mengingatkan kepada kita semua, tatkala sudah diberi oleh Allah kesempatan, tatkala sudah diberi oleh Allah kepada kita waktu yang lapang, apatah lagi kita diberikan oleh Allah kesehatan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Khawatir kita tatkala kesempatan sudah Allah berikan, tatkala kelapangan sudah Allah berikan dan tidak kita gunakan, entah masih mau Allah memberikan kelapangan selanjutnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin zuhur yang dirahmati oleh Allah, begitu pula kami ingin mengingatkan kepada kita semua terkait perbedaan yang saat ini sedang berlangsung
Maka sama dengan pesan yang kita sudah sampaikan ketika bulan Ramadan yang lampau. Perbedaan yang terjadi bukan sebatas perbedaan yang terjadi di lapau-lapau dan di pasar-pasar kita, tapi perbedaan yang memang berdasarkan hujjah dan dalil. Maka bagi kita yang mengambil satu pendapat, tidak mengambil pendapat yang lain, maka cukupkan dengan pendapat itu. Usah terlibat dalam perdebatan, usah terlibat dalam perselisihan faham yang bahkan kita sendiri pun tidak terlalu menguasai di bidang itu. Ambillah satu, cukupkan dengan yang satu. Biarkan saudara yang lain bila melihat dan condong pula hati dan pendapatnya mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita cukup untuk kita dan amal kalian cukup pula untuk kalian. Begini prinsip yang harus kita bangun saat ini. Jangan sampai kita sibuk bertikai, kita sibuk berdebat, apatah lagi berdebat kusir, hanya saling balas-membalas komentar di Facebook. Ingatlah, semua akan kita pertanggungjawabkan, dan Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah ikut-ikutan pula kalau kita tidak punya ilmu di dalamnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, fokuslah dengan ibadah, fokuslah dengan menambah pahala, fokuslah dengan memanfaatkan kesempatan, hindarkan diri dari perdebatan. Biarkan ulama-ulama kita yang menyelesaikannya. Kita yang awam, kita yang baru tahu, jangan sok tahu pula, jangan sok membahas pula. Tahanlah diri. Moga-moga Allah memberkati dan meridai diri kita serta memberi kita taufik dalam rangka menambah ibadah untuk menggapai ridhanya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan bulan depan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.